Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, bersemangat, dan siap belajar dengan gembira ya. Adik-adik, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas kebutuhan manusia yang terdiri dari primer, sekunder, dan juga tersier. Sementara itu, ada juga jenis-jenis kegiatan ekonomi yang di dalamnya ada agraris, perdagangan, dan juga industri, serta peran penting antara produsen, konsumen, dan distributor. Melalui materi ini, kalian akan tahu bagaimana masyarakat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayo, kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Kegiatan ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, menanam padi, berdagang di pasar, membuat pakaian di pabrik, dan juga membeli barang di toko. Sebagai manusia, kita memiliki berbagai jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup, meliputi pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer tercukupi. Contohnya ponsel, televisi, sepeda motor, dan juga liburan. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan mewah yang timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil, barang-barang mewah, dan juga perhiasan mahal. Adik-adik hebat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan usaha. Ada berbagai jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, yaitu usaha di bidang agraris. Usaha di bidang agraris yaitu usaha yang memanfaatkan tanah atau lahan. Usaha di bidang ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Hasil dari usaha tersebut antara lain bisa menghasilkan beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan lainnya. Yang kedua, usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang perdagangan yaitu usaha ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara produsen, penjual, dan juga konsumen. Contoh barang yang dapat diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan alat elektronik. Sementara itu, contoh jasa yang ditawarkan antara lain ada jasa transportasi, kesehatan, keamanan, dan juga pendidikan. Yang ketiga, usaha di bidang industri. Usaha di bidang industri yaitu usaha dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau di pabrik. Contohnya, industri tekstil, pabrik sepeda motor, pabrik obat, dan usaha pertambangan. Adik-adik,
Pernahkah kalian membeli sayur di pasar atau makan nasi di rumah? Tahukah kalian, sebelum sampai ke meja makan kita, ada banyak orang yang berperan di dalamnya. Ada yang menghasilkan, ada yang menyalurkan, dan ada juga yang menggunakan. Mereka dikenal dengan sebutan produsen, distributor, dan konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Nah, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani, perajin batik, dan juga pembuat kue. Sementara distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada orang yang memerlukannya. Contoh yaitu agen beras, pedagang grosit, dan juga pedagang eceran. Sementara itu, konsumen. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Contohnya, siswa membeli pulpen, ibu membeli kue, atau ayah naik taksi. Coba adik-adik perhatikan contoh alur kegiatan ekonomi tersebut. Nah, produsen itu orang atau pihak yang membuat atau menghasilkan barang. Misalnya Pak Tani menanam padi lalu menghasilkan beras. Jadi Pak Tani adalah produsen beras. Sementara distributor itu orang atau pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke tempat orang-orang bisa membeli. Misalnya, beras dari sawah petani dibawa oleh agen beras atau pedagang ke toko atau pasar. Agen beras ini disebut distributor. Kemudian konsumen. Konsumen itu orang yang memakai atau membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, ibu membeli beras di toko, lalu dimasak untuk keluarga. Ibu adalah konsumen beras. Kalau dibuat contoh dalam kehidupan sehari-hari, berarti Pak Tani menanam padi, lalu berasnya dijual ke Budian agen beras. Dari Budian, berasnya dijual ke Cika untuk dimasak di rumahnya. Adik-adik, kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi memudahkan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kita harus selalu bersikap bijak saat melakukannya. Sikap bijak dalam kegiatan ekonomi. Jika kita sebagai produsen, berarti kita harus bersikap jujur dalam menjual barang. Kemudian tidak curang dan juga dapat menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Dan juga menjaga kualitas supaya pembeli puas. Jika kita sebagai distributor, maka kita dapat menyalurkan barang tepat waktu, tidak menaikkan harga terlalu tinggi,
menjaga barang kita supaya tetap baik sampai ke konsumen. Dan juga yang paling penting, melayani dengan ramah. Jika kita sebagai konsumen, berarti kita membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Kemudian hemat dalam menggunakan uang. Dan juga tidak boros atau berlebihan. Kemudian menghargai kerja keras produsen dan distributor. Dan juga bijak dalam memilih barang yang bermanfaat dan sehat. Contoh sikap bijak yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita membeli beras secukupnya, tidak menimbun berlebihan. Kemudian menjual sayur dengan harga yang wajar. Dan juga menggunakan listrik seperlunya agar tidak boros. Adik-adik hebat, dari pembelajaran ini, kita belajar bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kerjasama, saling menghargai, dan berbagi manfaat. Mari kita selalu bersikap jujur, bijak, dan menghargai kerja keras orang lain dalam kegiatan ekonomi. Karena dengan begitu, kita bisa menciptakan hidup yang rukun, sejahtera, dan saling menolong. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah belajar dengan penuh semangat hari ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.